Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang memberikan kita anugerah kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat waktu luang, sehingga pada petang hari ini kita bisa bermujalasah, duduk bersama dalam tempat yang mulia, tempat yang tersuci di muka bumi ini, yaitu Masjidullah, dalam rangka thalabul ilmi. Kita bermohon dan berikhtiar semoga acara seperti ini mendatangkan keberkahan dan manfaat untuk kita dan seluruh keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, faslun, kemudian pasal yang berikutnya, saktatus sholati situn. Diamnya solat itu ada 6. Maksudnya apa? Maksudnya kita disunnahkan untuk diam, tidak membaca dan tidak melakukan apa-apa di 6 lokasi ini di dalam solat kita. Baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Pertama adalah antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Maksudnya diam di sini adalah seseorang itu dia tidak menyambung, ya, bacaan takbiratul ihram dengan doa iftitah. Jadi ada diam sebentar, Allahu Akbar, diam sebentar baru membaca doa iftitah. Itu maksud saktah ini yang pertama. Itu sunnah, ya. Tidak Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini. Dah. Allahu Akbar, diam sebentar baru Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan seterusnya. Wa baina du'ail iftitahi wa ta'awudhi. Kemudian lokasi yang kedua adalah antara doa iftitah dengan ta'awud untuk membaca surat Al-Fatihah. Maksudnya apa? Tidak menyambung doa iftitah dengan ta'awud. Ada diam sebentar. Diam sebentar di sini dikatakan oleh para ulama adalah sekadar bacaan subhanallah. Tidak membaca subhanallah, ya, sekadar bacaan subhanallah. Nah, itu berapa detik itu? Nah, itu kira-kiranya itu. Wa bainal fatihati wat ta'awudhi, ya. Antara ta'awud dengan bacaan Al-Fatihah ini juga disunahkan untuk diam sebentar. Ta'awud tentu dibaca sirri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saktah, diam sebentar baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Supaya apa? Supaya terbedakan bahwa itu bukan bagian dari bacaan yang setelahnya. Ta'awud bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Wa baina akhiril Fatihati wa amin. Ada saktah berikutnya adalah setelah bacaan ad-dallin, diam sebentar baru amin. Ya, bukan waladzallin amin, ya. Jadi ini seakan-akan menyambung, ini yang tidak diperkenankan. Ya, tidak dosa, tidak, cuma maksudnya utamanya adalah memisahnya dengan saktah. Wa baina amin was surah, antara amin dengan surat setelah Al-Fatihah, amin, ya. Dan di sini saktah sebentar. Namun diterangkan oleh pensyarah di sini, wa yandu lil imami fil jahriyati. Baik, disunahkan bagi imam untuk disunahkan bagi imam dalam salat jahriyah untuk memanjangkan saktah
sekadar bacaan Al-Fatihah setelah membaca amin. Karena ini memberikan kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Nah ini karena dalam mazhab Syafi'i itu makmum juga tetap diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah meskipun di dalam sholat jahriyah. Ya, jadi ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, makmum juga membaca Al-Fatihah meskipun dalam sholat jahriyah. Tapi kalau dalam mazhab yang lain tidak, bacaan imam sudah mencukupi bacaannya makmum. Ketika imam sudah membaca surat Al-Fatihah secara jahriyah, maka makmum cukup mendengarkan saja setelah dia selesai membaca Al-Fatihah, mendengarkan surat berikutnya. Monggo silahkan mau mengikuti yang mana. Kalau kita misalnya di lingkungan yang di situ bermadzhab Syafi'i, maka lebih baiknya kita toleransi. Seorang imam hendaknya setelah membaca amin, maka dia saktahnya agak sedikit dipanjangkan dengan harapan memberi kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah sebelum mendengarkan bacaan suratnya imam itu setelah Al-Fatihah. Semoga bisa dipahami ya. Wa baina amin was surah wa baina surati war ruku', dan antara surat dan ruku' ya. Kemudian yang saktah yang terakhir adalah antara selesai surat dengan mau melaksanakan ruku'. Jadi misalnya membaca surat An-Nas, minal jinnati wan nas, kemudian mau ruku', diam sebentar, jangan langsung menyambung minal jinnati wan nasi Allahu akbar. Ini yang tidak diperkenankan. Minal jinnati wan nas, diam sebentar baru Allahu akbar. Nah, itu saktah yang berikutnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali bahwa ini adalah bahasan kitab ya, tadris ya, pembelajaran itu saya sampaikan apa adanya ya, tanpa saya saring-saring ya, karena namanya sebagai adab kita terhadap muallif, sebagai adab kita terhadap penulis rahimahullahu taala, kita bacakan apa adanya tentang penerimaan kita, penyaringan kita tentang hal-hal ini ya, kembali ke masing-masing ya. Yang saya kurang setuju adalah kemudian langsung misalnya ada orang membahas kitab mazhab Syafi'i kemudian disyarah dengan mazhab Hambali misalnya. Dia syarah, dia kemudian tarjih ya, padahal dia belum punya kemampuan untuk mentarjih. Itu yang ya kalau mau dibilang ya kurang beradab. Jadi kita sampaikan ini adalah tadris, pembelajaran kitab ya seperti ini. Ya, tentang masalah fatwa, tentang bagaimana kita menyampaikan kepada orang awam ketika ditanya, misalnya Ustaz saya baca Al-Fatihah enggak setelah di belakang imam. Nah, itu ceritanya beda nanti ya. Tapi kalau dalam pembahasan kitab ya kita sampaikan seperti ini. Jadi tidak ada dusta antara kita dengan muallif, dengan pengarang. Inilah bentuk adab kita terhadap penulis kitab yang mulia yang Allah muliakan ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pernah dalam hal ini pernah tanya ke Ustaz Aris. Ustaz Aris bahasanya juga kitab ini ya. Beliau juga membahas kitab ini. Saya ketika beliau menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disebutkan beliau di dalam kitab, saya tanya, Ustaz, jenengan dulu di kitabnya bilang gini, kok sekarang beda? Beda Ustaz, belajar kitab sama memberi fatwa katanya. Jadi membaca kitabnya A, fatwanya ternyata B, disesuaikan dengan forumnya seperti apa. Itu tidak masalah ketika memang seseorang kesulitan dalam menjalankan yang dibahas dalam kitab. Tapi saya kira tidak kesulitan ya Bapak Ibu ya. Apa salahnya kita misalnya membuat saktah di sini atau membaca Al-Fatihah seperti tadi yang kita sampaikan dengan ketentuan, saya kira tidak ada kesulitan dalam hal ini. Cuma yang masalah adalah ketika menyalahkan. Ini yang konsekuensi beratnya adalah menyalahkan yang beda pendapat padahal itu difatwakan oleh para ulama al-a'immah al-madhab al-arba'ah. Madhab yang 4 mengatakan ini, kemudian wah ini tidak berdalil. Nah ini yang konsekuensi di akhirat berat sekali ya. Kita sebagai seorang alim, kita sebagai seorang awam, thalibul ilmi, kita dalam baca kitabnya aja belum sempurna, jangan sampai apa ya? Jangan sampai menyalah-nyalahkan para ulama. Wah, hati-hati. Ya, daging para ulama itu beracun, Pak.
Ya, bisa jadi ibadah kita menjadi tidak berkah, hidup kita tidak akan penuh dengan kesusahan gara-gara ini tadi. Ini tidak berdalil ini Imam Syafi'i. Wah, hati-hati. Ya, karena beliau adalah ahlus sunnah wal jamaah, disepakati oleh seluruh ulama, seluruh kaum muslimin, seluruh dunia sepanjang sejarah. Jadi kita lebih baik kita beradab, kita mengikuti apa yang bisa kita ikuti, dan seandainya memang kesulitan, ya kita bermohon kepada Allah SWT, mohon maaf kalau misalnya kita belum bisa mengikuti plek seperti apa yang disampaikan oleh para ulama. Demikian Bapak Ibu, semoga Allah jadikan kita semua para muslim muslimah yang khusyuk ketika salat, yang bisa menunaikan salat seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah menerima seluruh salat kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah-sunnah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.